Oke, kita lanjut tentang Michael, saudaraku. Kalau kita sudah paham Michael itu di Daniel 10 dan Daniel pasal 12 berbeda dengan Wahyu 12 ayat 7 adalah Kristus. Michael ini nabi-nabi atau kepada siapa firman itu sampaikan berbicara kamu seperti Allah atau orang hidup rapi. Maka Daniel 10 ini kita lihat jelas ayat 14. Aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang terjadi atas bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Bicara menjelang kedatangan Yesus. Nah, kita menunjukkan bagaimana bukti-bukti ini bukan Daniel 8, Daniel 9, 2003 sebagai tang, semua anti pemuda sekeji itu sampai 1844. Kita sudah belajar sebelumnya di video-video TikTok ini ya. Dan kalau perlu ke Facebook lagi melengkapi. Jadi lengkap kalian punya nubuatan. Kita lihat di hari-hari terakhir. Ya, nubuatan tentang zaman kita ini. Maka kalau kita lihat Daniel 10 dan pasal 11 dan pasal 12 kalau kita pelajari dengan benar, kita akan kaget bagaimana harmonis pasal Daniel ini dengan Wahyu pasal 18 dan Wahyu pasal 16 yang dibilang Michael seruan nyari. Kita lihat nanti. Karena video-video ini udah membawakan nubuatan duluan tentang Wahyu 16. Bagaimana harmonis firman Tuhan. Nah itulah ayat ke ayat, pasal ke pasal dengan penulis yang berbeda-beda. Kelihatan kebenaran Allah kalau kita diajar Roh Kudus dengan pengurapan, bukan orang lain, buku-buku teologi, bapak gereja, organisasi. Jadi setiap pribadi harus ke Alkitab. Jadi kalau pemain mau dituntun sama seorang pengajar atau pendeta, ya pendeta itu harus kita teliti, benar-benar gak ada salah ayat-ayat gitu loh, jangan terima aja, supaya kita belajar. Karena kayak saya ini bicaranya, kan ayat-ayatnya kalian ikuti. Nah, makanya kenapa banyak orang follower 300, 200 juta, 200 juta lebih ini, karena udah lama teruji saya metodologi Alkitab menafsirkan diri sendiri. Itu loh masalah. Nah, itu bukti Roh Kudus. Roh Kudus butuhnya dari ajaran doktrin, perkataan, pengkabaran. Karena itu kata-kata roh, bahasa roh bernubuat, roh nubuat. Oke, kalau kita lihat Daniel pasal 11 ini kan 21 hari ya. Kita lihat Daniel 11, Daniel 11 ini dia bicara tentang Raja Utara dan Raja Selatan. Kembali ya, jangan seperti diulangi lagi. Ragi orang Parisi, oh nggak bawa roti. Oh Petrus batu karang, nah jangan seperti itu, jangan seperti iblis. Malaikat kondisi menatang kakimu, jangan seperti itu ya. Itu salah satu kesalahan besar gereja dalam penafsiran Alkitab, terutama nubuatan. Menggunakan semua plat, oh itu di Israel, kan gitu ya. Kan video-video nubuatan sebelum-sebelumnya di TikTok ini kan udah menjelaskan, jangan lagi ya. Ya, kalian harus berterima kasih saya bilang gitu. Gratis lagi, bukan marah-marah. Masa kebenaran saya berikan jadi musuh, langsung begitu semua. Saya tahu itu, karena udah habit tanda binatang gue membenci dengan kebenaran. Kan ekonomi. Makanya saya bilang nubuatan palsu yang mencari uang, nubuatan benar malah bertentangan dengan marketplace ini. Oke, Daniel pasal 11 ini dia bicara Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Utara Selatan ini adalah satu bahasa perumpamaan yang harus jangan tafsirkan satu ungkapan melampaui tertulis. Oke. Di dalam dua raja-raja 23 ayat 28 29. Itu bagaimana kerajaan Negeri Utara berperang Negeri Selatan, kerajaan Mesir dengan kerajaan Asyur mau berperang harus melewati lembah Megiddo atau daerah Yehuda atau Israel. Nah, di situ Raja Yosef mati gitu. Oke. Ini Negeri Utara Negeri Selatan. Oke, Yehuda yang disebut di lembah Megiddo itu. Dua raja-raja 23 ayat 28 29 ayat ke ayat menafsirkan satu ungkapan jangan melampaui tertulis ya gitu ya. Kita lihat lembah Megiddo. Kalau kita lihat ayat 16 perang dikumpulkan di lembah Megiddo, lembah besar Megiddo, Harmagedon. Nah, ini udah menunjukkan titik paralel dengan paralel. Bukan cocokologi cocokologi seperti nenek moyang kalian yang sampai sekarang kalian pertahankan bebal ya, karena merasa tidak bisa menyangkal diri ya. Merasa gereja yang benar, kalian semua dominasi yang aneh-aneh kalian. Ajaran manusia kalian melakukan ibadah. Oke, kita lihat bagaimana Armageddon ini berkaitan dengan 10 dan 11 dan 12 melawan penjajahan kudus dan 11 ayat 28 dan 1 merubah hukum dan waktu. Kan 10 hukum Allah iman pada Yesus. Itu perjanjian kudus, perjanjian pertama kan udah dihapus. Matius 5 ayat 17 18 ya. Jadi iman kepada Yesus dan 10 hukum. Makanya dalam Wahyu 14 ayat 12 orang Roh Kudus yang menurut 10 perintah Allah dan iman pada Yesus. Itu perjanjian kudus. Yang perjanjian kudus itu enggak sama sebenarnya perjanjian Abu Jahal. Cuma karena itu bangsa Yahudi, bangsa Israel yang dipilih pertama dari bangsa kafir, maka dibikin hukum Taurat, tradisi dicampur sama hukum Allah, itu ajaran Allah. Sampai datang Yesus. Itu masalahnya zaman teokrasi itu.
Oke, nah kalau kita menuju karena waktu saya harus cepat, nanti coba lihat di Facebook, biasanya di Facebook lebih panjang waktu durasi videonya, jadi lebih enak kalian dengar. Jadi dua kekuatan kebenaran Allah dari TikTok dan Facebook kalian bisa pelajari kalau emang niat benar-benar mempelajari kebenaran firman, bukan seperti kalian punya perspektif selama ini tentang firman atau keinginan hati mendengar khotbah ya. Karena itu bukan suatu hiburan. Makanya kalau enak sedap didengar itu udah dikatakan nubuatan di Timotius. Banyak orang seneng yang sedap didengar telinga. Wajar kalau kalian begitu jemaat, karena udah ditulis gitu. Oke, makanya nggak ada yang enak kalau saya bawa nubuatan. Itu makanan keras yang menyiapkan umat yang layak bagi kedatangan Tuhan. Maka kalau kita perhatikan di sini ya, disinilah perang Harmagedon yang berkaitan dengan Daniel 10 dan sampai Daniel 12 ini melanggar perjanjian kudus. Ya. Jadi kalian lihat di bawahnya videonya ini, kalian kita udah belajar tentang ayat 2 Daniel 11 ayat 16 kekuasaan sampai tanah permai. Bicara Daniel 8 ayat 9 tanduk kecil. Nah, kita tahu tanduk kecil dan binatang tanggal 10. Kita udah bicara video-video. Jadi saya nggak mau bawa lagi karena waktu saya ini. Oke, langsung sikat aja bagaimana kaitannya Daniel 10 sampai Daniel 12 dengan Wahyu 18 Wahyu 16. Nah, kita tahu Wahyu 16 ini 3 roh najis menyerupai katak. Dalam Wahyu 18 seorang malaikat bersunyi menerangi bumi surah Babel, tengah-tengah ada roh najis. Nah, malaikat ini orang beriman tadi, suatu bahasa simbol jemaat yang diurapi turun dari langit surga, ya, bersuruh nyari membawakan firman. Michael kepada siapa firman sampaikan dari pasal 10 dan 12 ayat 1 yang memimpin bangsa yang kudus sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Artinya Elia akan kutus Elia sebelum hari Tuhan yang besar. Lihat, jadi satu pribadi yang dinubuatkan seseorang dalam Ulangan 18 ayat 15 akan kuangkat seseorang nabi seperti engkau Musa. Ya, seperti engkau di gunung orang bangsa itu takut mendengar suara Allah, lewat kamu lah Musa kami mendengar. Dan bila mana dia hambaku ini mengatakan firman, kalian tidak mendengar, akan dituntut pertanggungjawaban. Orang dinubuatkan. Nah, itulah Michael yang kita pelajari dari 10 dan 11 dan 12, dan itulah Elia. Mari kita dan itulah seruan nyaring dan Wahyu 12 ayat 1 sebagai saksi dan korban. Itu sebabnya Yesus kata dalam Matius 17 ayat 11 dan 12, memang Elia harus datang, tapi mereka tidak mengenalnya. Ini bernubuat nih Yesus, karena zaman Yesus kan udah lama, dan melakukan seenaknya. Coba kita pikir, apa kalian melakukan seenaknya sama saya? Gereja, politik. Iya. Dalam Wahyu 18, bagaimana kalian membantah Tuhan udah menubuatkan seseorang dan kalian di depan mata kalian bilang mengaku umat Tuhan, percaya amal kita. Itu sebabnya ajaran nenek moyang kalian pertahankan untuk mengelabui jemaat tentang peristiwa itu sedang berjalan kegenapan, sehingga banyak orang tidak sadar pintu Batra Nuh mau ditutup. Kita sudah belajar tentang hal itu ya. Pintu pertobatan ditutup ketika undang-undang disahkan, karena malapetaka itu kepada yang tidak menghormati Allah. Berarti di situ kunci pertobatan itu ketika negara misalkan undang-undang. Anda lihat Wahyu 9 ayat 4 dan 6. Ayat Wahyu 16 ayat 2. Hukuman itu kepada yang menerima undang-undang di tanah betang patungnya. Maka dalam Mazmur 119 ayat 126, waktunya Allah bertindak ketika mereka merombak Tauratku, merombak hukum dan waktu. Maka dalam Wahyu 16 kita lihat ungkapan minum air darah. Itulah pembalasan Allah bertindak ketika mereka menerima tanda betang patungnya, bisul, penyakit menular. Itu kemarin kita belajar. Ketika undang-undang dipisahkan, waktunya Allah bertindak dan pintu pertobatan ditutup. Secara rohani sudah ditetapkan. Secara rohani, walaupun Yesus belum datang, walaupun air banu belum datang dalam 1 minggu, kegiatan manusia, saham, pelayanan-pelayanan yang normatif, ibadah pertemuan kalian secara menjalani ajaran yang mau yang kalian ikutin, program-program organisasi masing-masing, dan segala tetek bengek kepentingan dunia ini, pembangunan aset itu yang dipikirkan, ya, makan dan minum, kawin mengawin, mereka tidak tahu. Sampai air bah dalam konteks kita api neraka. Yesus dan seluruh malaikat keluar. Vonis sudah ditetapkan Tuhan ketika Batra itu ditutup, ketika undang-undang disahkan oleh negara. Karakter kalian gagal untuk dimatrikan. Tiap hari kalian lewati nubuatan
buatan dari Facebook.